bahwasannya tidak ada yang menjadikan kita baik dan tidak ada yang memperbaiki kita kecuali Allah yang menjadikan kita baik. Kalau kita punya teori 100 teori agar menjadi wanita baik, tapi kalau Allah tidak memperbaiki kita, kita nggak bisa baik. Benar apa benar? Yakin? Maka yang memperbaiki kita siapa? Allah. Ikut kajian ke sana kemari tentang wanita solehah, masuk kanan keluar kiri. Kalau bukan Allah kasih taufik dia. Tapi kalau Allah kasih taufik dia, Allah kasih dia hidayah. Sekali dia dengar, dia pahami, tertancap di hatinya, diamalkan. Maka prinsip pertama, kaidah pertama sebelum kita membahas tentang karakteristik wanita-wanita idaman, yang perlu dipahami bahwasannya tidak ada yang bisa memperbaiki hati kita dan diri kita kecuali Allah. Maka kalau kita memahami ini, tidak ada yang bisa memperbaiki kita kecuali taufik dari Allah. Kalau ini dipahami, maka kembali kepada Allah. Allahumma aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Berarti udah hafal hadisnya. Ya Allah, perbaiki diriku. Wa la takilni, jangan kau sandarkan kepada diriku. Tarfatal ain, walaupun sekejap mata. Artinya apa? Allahumma aslih li, ya Allah perbaiki diriku. Jangan kau sandarkan kepada diriku pribadi agar aku memperbaiki diriku walaupun sekejap mata. Aku tidak akan bisa memperbaiki diriku kalau bukan engkau yang memperbaiki aku. Ini dipahami, kita semua ini gak bisa jadi baik kalau bukan Allah yang memperbaiki kita. Kita ini gak bisa menjadi orang yang patuh kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah. Jadi ini dipahami bahwasannya kebaikan diri menjadi baik, mendapatkan taufik dan hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling lembut perkataannya, orang yang paling, semua adalah pada Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang gak bisa berubah di hadapan dia. Siapa contohnya ibu? Pamannya, ya tidak? Pamannya gak ikut Rasulullah SAW. Padahal faktor-faktor untuk Rasulullah memberikan kebaikan kepada dia sudah banyak. Rasulullah itu santun, Rasulullah itu baik, Rasulullah SAW itu punya ilmu, Rasulullah SAW berakhlak. Tapi kalau memang bukan taufik dan hidayah dari Allah, orang gak bakalan bisa ikut. Bahkan ada kisah Rasulullah SAW menceraikan seorang wanita. Dalam sebuah riwayat kata para ulama bukan 1, 2 wanita pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kalau sampai tercerai seperti ini, faktornya apa? Bukankah Rasulullah orang terbaik, akhlak yang mulia, orang yang paling sabar, orang yang gagah, tenaganya kuat, orang yang paling bertanggung jawab? Kenapa bisa terjadi? Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, maka tidak bisa. Itu jawabannya. Jadi kisah cerainya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan ketika ada istri yang baru dinikahi Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah belum sempat tidur bersama dia, baru nikah. Tapi ketika itu dia langsung cemburu dengan Rasulullah SAW dan dia mengatakan a'udzu billahi minka. Apa arti a'udzu billahi, Bu? A'udzu billahi. Biasanya kita kalau bilang a'udzubillah min apa, Pak, Bu? A'udzubillahi minasy syaiton. Dia bilang a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu ya Muhammad. Bahasa yang harusnya digunakan untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dia katakan aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Muhammad. Wah, ini bahasanya keras ini. Lalu Rasulullah SAW mengambil keputusan ketika itu, karena engkau telah berlindung kepada sesuatu yang sangat agung, maka engkau terlindungi. Maksudnya? Maksudnya apa, Bu?
maka engkau tidak akan pernah diganggu lagi oleh Muhammad. Berarti cerai. Karena dia minta perlindungan kepada Allah agar dia terlindungi dari Nabi Muhammad. Walaupun bahasa ini, kalimat ini nggak benar. Semarah-marahnya dia nggak boleh mengatakan a'udzubillahi minka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwasannya terkadang seorang itu menjadi baik bukan karena faktor orang lain, tapi harus ada faktor yang terbesar, taufik dari Allah. Termasuk diri kita, termasuk anak kita, termasuk keluarga kita. Jangan kita pernah bersandar tentang kebaikan ini semua kepada diri kita dan kepada mungkin anak, kepada sekolahan, jangan. Tapi bersandarlah kepada Allah untuk memperbaiki semuanya.